Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Kata Station. Kali ini saya mau nunjukin suatu drone yang menurut saya ini agak berbeda dari drone-drone yang lain yang biasanya saya review sebelumnya untuk keperluan mapping dan yang lain-lainnya ya untuk pengambilan video. Nah, di sini ada Mavic 2 Enterprise Dual. Kenapa dual? Ya karena memang dia ini tidak hanya punya kamera biasa gitu tapi ada kamera thermal. Jadi ini bentuknya sih mirip banget sama Mavic 2 Pro, cuman ada beberapa perbedaan di sini. Memang perbedaan utamanya adalah di bagian atas ini nih, kalau ngelihat gambarnya dulu ya. Ada buat tambahan di situ, ada add-onnya, bisa ada speaker, ada lampu, dan kemudian ada indikator, ada juga lampu indikator gitu. Nah, dan juga kameranya ini tidak hanya kamera biasa tapi juga ada thermal infrarednya. Jadi dari FLIR nih yang productionnya. Jadi ini drone ini bisa digunakan selain untuk merekam video, mapping pada umumnya, dan juga bisa digunakan untuk rescue. Kenapa untuk rescue? Karena tadi itu fitur-fiturnya ada untuk mendetection infrared gitu, ada thermal infrarednya. Which is kalau misalnya kita punya sensor thermal infrared, otomatis kita bisa mendeteksi perbedaan suhu, dan itu banyak digunakan. Contoh misalnya kalau misalnya kebakaran hutan, kita bisa mendeteksi titik-titik hotspotnya ada di mana aja, atau enggak kita mencari besi gitu, atau mencari suatu barang dari anomali suhu atau suatu benda atau suatu fenomena lah, ibaratnya kayak gitu. Dan juga yang menarik lagi, kalau misalnya ini ternyata bisa digunakan untuk screening atau surveillance ya, screening bagi kerumunan gitu. Jadi karena sekarang kan lagi mewabah ya ini virus corona ini, dan dimana salah satu indikatornya dari infeksi virus corona ini adalah ketika suhu tubuh meningkat atau demam ya, ibaratnya kayak gitu. Dan dengan thermal infrared yang ada di drone ini, mungkin ya, saya ini belum bisa dipastikan, nanti kita coba saja gitu. Mungkin bisa untuk screening atau at least melihat adakah anomali perbedaan suhu dari kerumunan orang. Karena gini guys, misalnya nih ada kerumunan orang banyak gitu, dan ternyata di situ suhunya ada yang berbeda, pastikan warna indikatornya akan mengatakan berbeda, suhu si orang ini beda sama orang-orang yang lain yang ada di sebelahnya gitu. Dan juga sebetulnya sih si alat drone ini juga udah bisa langsung mendeteksi suhu tubuh itu berapa gitu, kira-kiranya berapa suhu yang dia tangkap ya gitu. Dan kita juga bisa men-settingnya, nanti saya coba ceritakan lebih detail lagi, tapi kita coba aja lihat dulu dalamnya perbedaannya. Kalau dari fiturnya sih, si Mavic 2 Enterprise Dual ini mengusung visual dan thermal kamera. Jadi memang nanti tampilannya itu bisa di overlay antara kamera biasa dan juga ada infrarednya. Kemudian juga obstruction sensing seperti biasa, dan juga ini bisa 8 kilometer transmission videonya. Tapi dengan catatan pada kondisi ideal ya. Jadi tidak ada interference yang dekat-dekat situ gitu. Kemudian juga ini bisa juga 31 menit flight time-nya asal dengan kecepatan standar 25 km per jam, dan juga ini apa namanya, anginnya kondisinya standar gitu. Tapi sebetulnya drone ini bisa dipacu sampai 72 km per jam. Dan yang membedakan lagi, di sini udah pakai DJI Pilot. Kalau yang smart controller yang Mavic 2 Pro itu masih pakai DJI Go aja, tapi di sini udah pakai DJI Pilot. Jadi untuk mapping kita bisa juga membuat jalur terbang di situ. Oke, sekarang kita buka dalamnya. Tapi sebelum dibuka, karena saya udah buka dulu dalamnya guys. Nah, ini. Jadi yang membedakan antara Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Enterprise Dual ini sebetulnya paling fundamental terletak pada bagian ini, kamera. Kalau Mavic 2 Pro kan yang di review saya sebelumnya kameranya lebih gede ya, CMOS ukuran 1 inci, tapi kalau di sini tuh kameranya adalah kamera FLIR. Jadi ada kamera biasa, dan ini sebelahnya ini thermal infrared kamera. Kemudian di atasnya sini, ini kalau misalnya kita buka, nah ini di sini tuh untuk memasang add-onnya. Oke,
Sekarang kita coba buka dulu. Kita coba taruh sini saja. Kita buka, sebetulnya dalamnya dapatnya apa aja sih kalau misalnya kita membeli Mavic 2 Enterprise Dual ini. Nah, baterai ya seperti biasa, habis itu buku petunjuk, habis itu remote-nya udah smart controller yang dilengkapi dengan DJI Pilot. Ini ada speaker, ini ada lampu sorot, dan ini ada lampu indikator ya. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi di atas, dia bakalan klip gitu untuk penandakan posisi drone-nya ada di mana. Karena drone ini selain untuk mengambil video, untuk mapping, bisa juga digunakan untuk rescue. Jadi gunanya speaker ini untuk ya kalau misalnya kita lagi mencari sesuatu atau mencari orang yang tersesat, ternyata ketemu orangnya suruh steady di situ, bisa diteriakin lewat speaker ini. Dan ini juga lampu untuk nyorot. Nanti kita coba cek aja sorotannya sampai segimana. Dan ini untuk indikator. Di dalamnya standar lah ya. Ini kabel-kabel, charger dan sebagainya macamnya. Nah, sekarang kita coba aja. Kebetulan saya juga membawa 2 baterai tambahan nih yang udah saya charger penuh. Jadi kita coba aja pakai yang ini guys. Sebelumnya kita amankan dulu bagian-bagian ininya supaya nanti tidak tercecer. Oke, kita bisa setting dulu juga ini smart controllernya. Seperti biasa, kiapnya kalau yang smart controller ada di belakang, dipasang dulu guys. Dan kita bisa nyalakan dulu. Oke, ini kita lagi coba nyalakan dulu. Dan yang mau kita coba yang mana dulu nih guys, add-onnya yang enak. Mungkin lampu dulu kali ya. Kita coba pakai lampu dulu ya, add-onnya ya. Kita tutup dulu. Nah, tampilan awalnya udah langsung ke DJI Pilot. Oke, kelihatan ya, jelas ya. Oke. Kemudian, nah ini dipasang di atas ini. Jadi ini ada colokan nih, colokan micro USB. Ini juga ada portnya di sini. Jadi kita tinggal masukkan seperti ini saja. Nah, sudah masuk, kita kunci, diputar bagiannya. Yang ini ada skrupnya sampai cukup kencang. Oke, udah cukup, tapi jangan terlalu dipaksain kencang nanti karena ini ada bagian plastiknya, takutnya malah rusak. Setelah itu kita masukkan baterai. Oke, baterainya sudah terpasang dengan sempurna. Cek lagi karena takutnya dia longgar dan nanti di atas bisa-bisa lepas sendiri dan akhirnya drone-nya crash. Itu mungkin yang saya khawatirkan dari Mavic 2 Pro ini karena bentuk baterainya di atas Mavic 2 Pro atau 2 Enterprise Dual ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Kita masuk ke mode DJI Pilot. Nah, ini kalau misalnya kita mau mapping gitu ya, pakai ini cancel dulu aja karena ada inconsistency firmware, nanti akan diupdate. Ini kalau misalnya kita mau mapping pakai yang ini, Mission Flight. Jadi kita bisa setting boundary-nya ada di mana, habis itu juga mau side lap, overlapnya berapa, seperti biasa lah kita mapping. Habis itu ini yang manual flight. Kita coba yang manual flight. Oke. Ini ada kompas abnormal karena mungkin di sini ada interference atau perlu dikalibrasi. Tapi karena kita nggak akan menerbangkan dulu, kita akan coba fitur-fiturnya. Nah, ini ada lampu guys. Ini buat nyalain lampunya. Lihat. Terang banget. Terang banget. Terang banget. Dan ini menurut saya lampunya terang banget. Kalau misalnya saya mau nyanterin ke sana juga tuh. Ini lampunya tuh terang banget.
Oke, itu untuk lampu. Cara matiinnya juga di sini. Oke. Nah, setelah itu kita coba mode yang lain lagi ya. Kita coba matikan dulu drone-nya. Kita coba atasnya ini yang lain lagi, add-on-nya ini. Oke, sudah mati, kita coba lepas. Oke, sudah lepas. Sekarang kita coba ganti. Nah, masukkan. Mungkin sekarang kita coba indikator ya. Ini ada indikator, jadi ketika terbang di atas mungkin penanda juga sih kalau misalnya kita tuh terbang bareng sama helikopter atau enggak kita terbang di flight zone dekat airport gitu, supaya untuk menandakan ada objek gitu ibaratnya tuh yang lagi terbang juga, karena ini kan kecil ukurannya guys. Oke, seperti biasa tadi masukkan. Setelah masuk sempurna si micro USB-nya, habis itu kita kunci. Sebetulnya sih kalau buat ngetes di bawah gini nggak perlu dikunci, nggak apa-apa, cuman kan ya ini SOP lah ya. Sekarang kita nyalakan lagi. Oke. Nah, ini ada penanda lampunya dinyalakan atau enggak. Nah, nih. Terang banget sumpah. Ini silo banget, guys. Dan ini mungkin bakalan bisa menandakan ya, ibaratnya kalau ada benda lagi terbang di atas. Jadi ini sebagai penanda juga kalau misalnya kita terbang malam-malam, ini penting banget sih menurut saya sih. Oke. Udah guys, kita matikan dulu guys, karena saya sendiri kena mata mata aja silo banget ini. Oke, kita matikan lagi. Setelah lepas, kita coba lepaskan kalau sudah. Oke, sudah. Sekarang kita taruh lagi ke tempatnya guys. Dan sekarang yang terakhir nih add-onnya nih, ada speaker. Sekencang apa sih speakernya? Kita coba cek aja ya. Tadi kan lampunya aja terang banget, habis itu juga yang lampu indikator juga silau banget gitu. Dan sekarang kita coba speakernya sekencang apa. Kalau misalnya tadi itu karena di sini ada settingan alarm ketika suhu melebihi 32 derajat gitu, makanya jadi ketika di awal-awal masih kalibrasi, ketika nembak dikiranya masih 32, belum. Oke. Dan ini cara kita untuk mentransmitnya itu, kita ngomong dulu di smart controller ini dan akan ditransmit ke drone dan akan diumumkan atau diumumkan di speakernya kayak gini guys. Nah, ini ada volume juga sebetulnya, volume speakernya bisa diturunin. Saya turunin aja 50% ya guys ya. Berhubung ini udah malam dan saya juga ada di lingkungan perumahan, takutnya ganggu gitu. Jadi kita coba. Kita tap to talk, nih ada tandanya di sini. Tap to talk. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Oke. Itu kan ada suaranya. Kalau misalnya suaranya full, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kenceng banget kan guys. Jadi memang kenceng banget. Nah, ini
bisa ada suhu, jadi kita bisa melihat suhu di sini misalnya berapa nih. Nah ini yang merah ini, suhu merah ini ada maksnya 27,8 derajat Celcius dan minimalnya yang di ujung biru sini itu di 20,9 derajat Celcius. Atau enggak bisa juga modenya begini, dititikin gitu, kita mau nitikin ini berapa sih nih, 27,3 derajat Celcius yang ini. Kemudian coba nyalakan api kali ya, coba nyalakan api di sini aja, di depan sini. Nah nggak ada. Oh bentar, ininya belum bergerak, kita coba gimbalnya gerakan dulu. Oh ternyata ini harus di restart dulu. Oke, kita coba restart dulu. Oke, udah mati guys. Dan sekarang kita nyalakan. Oke, kita coba gerakan dulu gimbalnya, ini bener gak? Oke, ini udah bergerak ya. Dan sekarang kalau misalnya kita ada api, coba kita nyalakan api. Nah, nih, 29,9. Coba cancel dulu, matikan dulu. Ini karena mungkin saya tadi masih ngeset suhunya di sini. Nah, maksimalnya 38. Ini harus dinaikkan dulu. Misalnya maksimalnya sampai ratusan gitu ya. Habis itu tampilannya juga di sini bisa infrared full atau enggak kita combine sama cahaya biasa. Tadi saya setting untuk suhunya maksimalnya di 100 lebih lah, di 300, di 400 misalnya ya. Dia ke detectnya kayak gimana gitu. Warnanya sih harusnya berubah ketika ada api ya. Sekarang kita coba set oke, sekarang kita coba apinya dinyalakan. Nah, infrared full. Ini karena api itu mungkin lebih dari 400 derajat Celcius. Makanya ya dia terdeteksinya masih belum ini. Tapi kalau misalnya tangan misalnya kita setting di sini maksimalnya misalnya di 35 tuh untuk ke tangan. Jadi kalau api nanti kalau bisa dari jauh kelihatan juga kok guys kalau ada benda panas. Jadi bukan apinya tapi benda yang panasnya yang bakalan kita cek. Ini misalnya 36 nih. Suhu tangan itu ada yang lebih dari 36 lah, mendekati 36 karena kalau di zoom skalarnya tuh kayak gini. Makin ke dekat 36 makin merah gitu. Kalau misalnya kita tambahin lagi maksimal suhu yang bakal dideteknya di 37 atau 38. Nah, ini makin turun. Ini suhunya tangannya teman saya ini lebih dari 38 karena dari tadi megang korek dan megang gimbal sebenarnya, makanya jadi agak panas karena gimbal itu ada baterainya. Pas di baterainya dia pegang gitu. Oke. Nah, seperti itu untuk infrarednya dan ini juga bisa di record gitu. Dan ini ya makanya saya ngelihat ini salah satu drone yang mungkin bakalan berguna untuk rescue ya atau enggak pas tanggap bencana di tengah wabah corona ini. Nanti saya akan coba detailkan di video selanjutnya bagaimana sih caranya kalau misalnya kita screening di kerumunan orang gitu ada yang anomali suhunya atau suhunya itu lebih tinggi dari 37,5 misalnya gitu. Nah, itu nanti kayak gimana sih caranya untuk mendeteksinya, kita akan detailkan di video selanjutnya ya guys ya. Oke, untuk yang review dapat apa aja ketika beli Mavic 2 Enterprise Dual ini cukup sekian. Ini harganya itu sekitar
harganya sekitar 40 sampai 45 juta, 40 jutaan lah ibaratnya tuh ini tuh untuk satu paket fullnya gitu. 45 apa berapa gitu, saya agak-agak lupa harganya, cuman memang sih ininya aja smart controller kan udah sekitar 10 juta sendiri ya guys ya. Kalau misalnya Mavic 2 Pro itu sekitar harganya tanpa smart controller sekitar di harga di bawah 20 juta, kalau plus smart controller jadi sekitar 28 sampai 30. Kalau yang dual ini, enterprise dual ini itu di angka 40 jutaan ke atas gitu. Tapi ya memang ini mungkin bakalan berguna banget untuk rescue, tanggap bencana. Selain itu juga bisa juga dipakai untuk mapping, juga masih bisa untuk mendeteksi spying, surveillance. Ini juga menurut saya sih bisa gitu guys. Oke, cukup sekian untuk reviewnya, semoga berguna. Jangan lupa tonton lagi video selanjutnya, saya akan coba detailin untuk screening deteksi suhu ya. Oke guys, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.